Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamemayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kami. Kita masih berada di Pondok Usuludin di Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, hari ini saya sedang uji coba untuk menanam padi. Ini bukan bibit padi basah, karena cari bibit gogo kita belum dapat. Ini dapatnya padi mentik wangi. Nah, kita uji coba dengan sistem tradisi, karena di suku Dayak Kering ketika menanam padi mereka tidak membabat habis ilalang, tapi hanya cukup memberi ruang untuk menanam padi. Dan kalau misalkan di orang-orang ini Kenekes, di saudara-saudara Kenekes atau suku Baduy, mereka hanya membabat kemudian membakar dan ditanami tanpa pemupukan, kemudian tanpa penyemprotan pestisida, dan tanpa ini membersihkan ininya. Nah, bahasa Jawanya apa nih? Matun. Nah, ini kita coba. Nah, ini untuk membuktikan sebenarnya teknologi pertanian leluhur kita itu ketemu nalar atau tidak. Dan ini kita buktikan bahwa ilalang itu juga tidak memakan hara. Nah, ini secara teoritis tumbuhan-tumbuhan ini sebagai pengalih perhatian binatang-binatang atau makhluk-makhluk lain yang bukan kita pelihara sebagai produksi. Jadi ketika kita memperlakukan seperti itu, berarti kita mengendalikan hama, bukan membasmi, atau mengendalikan gulma, bukan membasmi gulma. Dan harapannya untuk ke depan hingga tidak ada yang disebut hama maupun gulma. Jadi bagaimana kita mensikapi ciptaan Tuhan. Nah, ini kita tanpa mengolah tanah, tanpa mencangkuli. Walaupun kita juga punya cangkul. Ini kita punya cangkul, bukan berarti malas untuk mencangkul. Tapi memang ini untuk membuktikan keilmuan atau membuktikan pemikiran. Nah, cukup di ini, kalau bahasa Jawa dipanja. Kita beri lubang-lubang untuk menanam benih padi. Lalu bibitnya kita taruh di lubang-lubangnya. Ini akan diuji coba sampai produktif. Nah, berarti ketika konsep ini berhasil dan terbukti kebenarannya, ini sudah memotong kos produksi dalam pertanian. Dan salah satu bentuk ngerumangsani atau mawas diri. Kalau memang kita itu pemalas, ya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang malas, tidak perlu ngoyo, tidak perlu mengolah tanah, tidak perlu pupuk, tidak perlu merawat. Nah, kita tinggal ikuti kondisi alam yang kita tinggali. Nah, itu bentuk sadar diri atau mawas diri. Jadi kalau toh hasilnya sedikit, ya itu wajar karena pekerjaannya juga sedikit. Jadi kalau orang malas jangan berharap hasil yang banyak. Nah, dan jangan mencari pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Kita cukup mengakui bahwa diri kita malas, kemudian kita juga mencari pekerjaan yang sesuai dengan sifat kita sebagai pemalas. Jadi orang hidup itu boleh malas, asal itu disadari. Nah, baik,
sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengetahui proses kami, tetap ikuti video-video kami di Genkobi atau Gerakan Konservasi Binatang Indonesia yang saat ini sedang bekerja sama dengan Pondok Usuluddin untuk praktek ekoarsitektur, eco farming dan art farming. Harapan kedepannya kerjasama ini bisa berlangsung hingga kami merintis sekolah keterampilan hidup untuk di beberapa titik wilayah. Karena di sini juga landasan pikirnya adalah teologi, ekologi, humanisme. Jadi dalam setiap hal yang dilakukan dengan 3 landasan pikir itu. Nah, ini juga salah satu pengaplikasian dalam teologi, ekologi, humanisme. Bagaimana kita mensikapi ilalang bukan sebagai gulma dan sebagai pengganggu. Biarkan mereka tetap bertasbih, biarkan mereka tetap beribadah sesuai dengan kapasitasnya. Dan kita juga bisa hidup dengan layak berdampingan dengan semua makhluk. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam.